Hi Paradigm people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Frans 207 and Eric Limas. Michi Momo. Wow, Michi Momo. Oh my god. AKA Michelle Hendra. Aku masih terpesona loh. Terpesona. Ini glowing banget. Terima kasih, mungkin makeupnya lagi glowing hari ini. Aslinya emang Enggak, bener-bener aslinya se-glowing juga. ini loh. Thank you. Ya ampun, ini perawatannya apa aja? Perawatannya ya krim-krim aja kok. Gitu. Oh wow. aja. Berapa krim kalau boleh Wow. tahu? Aduh kan aku masih basic sih aku kalau misalkan skincare itu normalnya 3 layer aja. Toner, serum, krim. Kalau siang sunblock of course. Oke, itu tahap-tahapnya ya Tahap-tahapnya. guys. Tahap-tahapnya Untuk ya. tutorial lebih lengkapnya silakan cek sosial media Michi Momo. langsung bener banget. Luar biasa, tapi ini bener-bener glowing banget. Aku aja Thank sampai you. minder gitu. Walaupun orang-orang kalau ketemu aku sama Frans, Eric glowing gitu. Tapi ternyata Kok ada kalian yang berdua lebih glowing juga, lagi. enggak, kalian berdua glowing banget sih. Ini juara banget sih, benar-benar juara banget. Michi, thank you banget hari thank ini. you. Thank Udah you for having hadir me. Thank you. di Paradigm Lifestyle Podcast. Dan senang banget loh aku, kita berdua di sini bisa ngobrol langsung bareng sama Michi Momo, ya kan, yang tampilannya sangatlah Blackpink sekali. Bener. Jisu gitu. Kamu suka yang mana sih kalau Blackpink? Aku jujur kalau secara general aku suka Jisoo karena pas aku pernah ketemu langsung juga kan. Iya. Buat aku pas ngeliat Jisoo tuh yang kayak the typical yang kayak cewek Korea banget, yang cantik banget tuh Jisoo. Tapi kalau misalkan tapi kamu juga overall kayak cantik. Lisa gitu kan dance-nya juga keren banget kan. Jadi kayak lucu banget, semuanya bagus sih. Bagus kan? Itu Michi Momo juga gak kalah bagus ya guys. Oh, Karena wow. Michi Momo kan juga jago dance. Gila dari zaman dulu banget. Bener. Iya. Michi tuh kenapa sih suka banget sama Korea ya kalau Iya. misalkan kita lihat ya. Sebenarnya dulu tuh aku nggak suka sama Korea loh. Bukannya nggak suka karena gimana, cuman kan zaman dulu beranjak tuh dari Taiwan drama ya kan, Meteor Garden dan teman-temannya of course. Kabut Cinta gitu-gitu kan. Terus kalau nontonin yang drama Korea tuh kayak apa sih menye-menye. Iya. Terus kayak nonton susah-susah ujungnya pemerannya mati semua. Gitu kan. Kayak malas Metong banget ya. kan. Iya, terus kayak ngelihat apa cowok pakai dandanan begitu segala macam, males banget. Tapi pas aku sekolah kuliah di Melbourne, teman Korea aku tuh banyak banget kan. Terus dari sana aku ngeliat, oh ternyata orang Korea tuh nggak seperti yang aku lihat di drama doang. Yeah. Terus abis itu roommate aku emang suka banget sama dulu Running Man. Oke. Terus diajak nonton bareng, so lucu, ternyata tuh kayak kocak gitu loh. Jadi abis itu mulai suka lah sama Running Man, terus zaman-zamannya Big Bang sama 21. Kayak dulu aku 21. lagu K-pop yang pertama kali aku suka tuh cuma satu itu sih, yang Big Bang sama 21 Lollipop. Oke. Lollipop yang itu. Kalau 21 kamu suka siapa? Aku kalau 21 suka sama judul Park Bom sih. Pak Oh Bo. sama. Sebelum dia berubah Seriusan. seperti Iya. sekarang. Iya. Tapi ini mirip loh. Ada yang Iya bilang nggak aku sih? mirip sama Park Bom lagi. Iya betul. Kalau kita mirip di bom. Oh wow. Terus karena dari suka ya, jadi Iya. awalnya karena suka, terus ngelihat boy band, terus ngelihat Betul. drama Korea juga. Aku mungkin lebih ke drama sih ketimbang ke idolnya. Karena setelah eranya Big Bang sama 21, aku sama K-pop idol gitu biasa aja. Aku malah lebih suka yang kayak indie singernya, aku kayak solo singer I see. gitu-gitu. Ketimbang yang maksudnya idol banget. Tapi lagunya aku suka, cuman gak sampai ngefans gimana banget gitu. Wow, dan gara-gara suka, pada akhirnya kamu mendalamilah si bahasa Korea Nah itu. ini juga sebenarnya lucu karena tadi aku bilang kan teman Korea aku banyak. Jadi kalau misalkan di Australia itu ada yang namanya working holiday visa. Actually we can also apply sih kalau mau. Jadi kamu dapat visa setahun bisa boleh kerja di sana. Rata-rata sih part time or whatever. Nah biasanya orang yang working holiday visa Inggrisnya tuh kan nggak perlu tes IELTS gitu-gitu kan nggak perlu. Iya. Jadi Inggrisnya seadanya nih. Terus kita kerja part time bareng segala macem. Anggapannya kamu tiba-tiba ditaruh di orang yang ngomongnya semuanya pakai bahasa Jawa, lama-lama kan kayak nangkep kan, Iya. gitu. Atau nggak mungkin ke bahasa Palembang, lama-lama bisa tuh bahasa Palembang. Aku iya. juga gitu, autodidak jadinya. Oh wow. Bukan belajar. Wow. Autodidak jadinya. Autodidak aja sekeren jadinya itu. begini gitu Kita kan. kasih tepuk tangan dulu. Juara loh. Ya ampun. Kalau gitu besok kita berangkat ke Melbourne. Boleh. Autodidaknya langsung levelnya ke Blackpink gitu kan. Blackpink. Iya juara Iya, banget ya benar, kan. benar, Jadi benar. pada akhirnya kayak kamu juga sempat jadi interpreter juga Iya, ya betul, kan? betul, Untuk betul. event-event di Yes. Jakarta. Iya. Dan itu
tamunya sih luar biasa. Iya juara sih. Biasanya loh. Kayak anything about K-pop tuh udah langsung Michi Momo gitu. Iya lumayan, puji Tuhan. Udah kiblat muka gue kayak udah Korea banget. Iya jadi makanya ya kan glowingnya juga. Oh my god, that glass skin so flawless. Luar biasa. Annyeonghaseyo. Jonan Ari Klimans. Imnida. Oh, semangat bisa diminta. Iya kan? Bener gak sih? Bener. Bener ya? Bener. Bisa kan? Bisa. Frans juga bisa ya kan? Apa? Sarangnya. Bener-bener lebih aja ya. Kelantur ya ini ya. Ngelantur. kita berdua tuh basically suka banget juga ke Banget. Korea kan. Karena memang punya dari history dari keluarganya Frans. Ya adik aku tuh profesor muda dan tinggalnya di Busan. Oh wow. Jadi udah belasan tahun di sana, udah gitu jadi profesor di sana. Oke. Dia kerja di 2 university, satu di Busande, kalau di sini kayak UI Iya, gitu kayak kan. UI-nya. Satu lagi Kyungsung, Oh, kayak UPH swasta oke, gitu iya, modelnya. Iya. Busan. Gitu. Oh, I see. Iya karena jadi karena dengan experience itulah jadi kita juga suka banget ngelihat ke Korea gitu kan. Karena di sana tuh sangatlah oh my god enak banget ya nggak Bener, sih? dari semuanya, dari makanan, ke lifestyle segala macam. Emang cocok juga kan karena kalian tuh juga ngedance kan. Dan kalau di Korea tuh emang menyanyi, ngedance itu tuh udah kalau mungkin di Indonesia tuh setara dengan orang main piano. Maksudnya kan apa jelasinnya bahasa Inggris, jelasinnya piano. Kalau di sana tuh orang jelasinnya ngedance ya ngedance boleh. Kalau kita zaman dulu masih kecil les ngedance buat apa? Pasti gitu kan orang mikirnya kan. Tapi di sana tuh jadi culture. Even kayak sekolah-sekolah arts yang emang kayak mungkin Juilliardnya kan kalau di Paris gitu ya. Kalau misalkan di Koreanya tuh ada emang sekolah untuk art khusus untuk belajar acting, belajar nyanyi, belajar ngedance. Itu tuh normal di sana. Kalau di sini kan masih yang kayak sekolah teater ngapain? Mau jadi apa? Masih yang kayak gitu loh. Tapi kalau di sana tuh lebih besar karena emang mungkin entertainmentnya juga lebih besar. Industrinya memang ya opportunity di sana lebih. Iya dan emang didukung sama pemerintah juga gitu. Iya benar-benar. Michi kalau dari experience Michi nih ke Korea kira-kira udah berapa kali sih? Aduh banyak banget nih. Ya kan banyak Iya banget. mungkin udah lebih dari 20 kali kayaknya. Iya, wow. Iya. Tapi belakangan karena perginya buat kerjaan semua. Jadi kayak Iya. kadang-kadang gak berasa Keren kayak pergi ke banget Korea. sih. Iya, lumayan. Sungguh keren banget. Kece banget aku kan. sempat ngeliat ya. Apa namanya dikirimin merchandise dari Blackpink. Oh, iya, Sebenarnya iya, semua iya. orang tuh kayak ngantri banyak banget. Iya bener lagi iya. Keren banget sih. Kenapa bisa sampai sebegitunya sih? Itu juga gak sengaja juga. Jadi pas aku lagi yang kerja interpret itu, ternyata salah satu yang kerja di YG itu teman dekatnya teman aku di sini. Jadi kita sebelum aku tahu dia yang handle Blackpink di sini atau handle dia kadang-kadang keluar negeri, kita pergi makan bareng, minum bareng. Terus pas tahu kayak, oh lu yang interpret kemarin. Terus gue kayak iya. Oh iya kemarin pas aja kayak pernah ketemu yuk, dia bilang kayak gitu segala macam. Tapi jadi kontekan. Jadi setiap kali datang atau ketemu aku ke Korea, kan misalkan YG nih, Blackpink lagi di endorse misalkan sama Adidas, atau lagi sama siapa gitu ya. Aku datang ke sana pasti kayak dikasih satu box gede banget. Nih banyak sampel, maksudnya banyak barang buat Blackpink, tapi kan semuanya nggak bisa dipakai. Legging, dapat kayak sweatpants, dapat hoodie, dapat Seru sepatu. banget. Dan itu barang-barangnya unik-unik sekali ya. Iya, softland pun dapat, makeup pun dapat. Pokoknya semua yang Blackpink di endorse dapat juga gue. Wow, Blackpink versi Indonesia. Juara loh. Tapi sekarang lagi nggak bisa ke Korea, jadi nggak bisa terima lagi barangnya. Kayaknya semua lagi ditabungin di sana. Jadi pada saat bisa traveling, Michi akan bawa pesawat ke Jakarta dengan barang-barang itu semua. Betul. Ini dia Blackpink Indonesia, Michi, Frans dan Eric. Bisa, ayo. Seru banget. Nah, dari kesukaannya Michi bisa dibilang kan ya karena pada akhirnya suka Korea. Terus abis itu fasih belajar Korea dan kerennya lagi otodidak ya kan. Terus juga punya kesempatan untuk jadi interpret artis-artis besar juga gitu kan di Korea. Terus juga bisa menginspirasi Michi sampai sekarang tuh yang Michi kan bisa dibilang sekarang kan entrepreneur juga ya kan. Betul. Dan punya restoran Bamse. Dan itu Korea juga, ya nggak sih? Gimana ceritanya coba? Kalau aku sih mungkin lebih karena first pas udah mulai emang teman baik aku jadi banyak juga kan jadi lebih ngerti culture-nya. Terus kayak mulai lebih appreciate, oh ternyata culture-nya mereka tuh begini ya. Terus kalau makin di ngertiin tuh jadi makin menarik. Terus lama-lama jadi kebawa pun dan buat aku karena bisa bahasanya as a plus point sih. In so many ways. Jadi kayak dengan bisa bahasanya juga of course makin dikenal di komunitas Korea pun gitu kan. Jadi kayak
kalau misalkan ada brand-brand Korea yang tiba-tiba nyari influencer mungkin Indonesia, Iya, pasti pasti nyarinya Michi. aku. Pasti Salah Michi. satunya lah, Iya, one of iya. the list pasti ada aku. Keterusan dan kalau misalkan untuk restoran sendiri itu karena emang aku suka makanannya. Terus pas aku di Melbourne pun aku tuh kan part time job kan, sempat Iya. di you name it, dari McDonald, Nando's, kayak cookie shop atau nggak cafe. Tapi Iya. terakhir-terakhir tuh aku kerja di bar Korea gitu. Dan I love hospitality, maksudnya kayak even misalkan kopi, tapi Iya. kita punya regular customer kan, dia datang kita udah tahu kopi dia apa. Terus kayak kita tanya harinya kayak gimana, it brings me so much joy. Iya, iya, Gitu. iya, Dan iya. sama aja kalau misalkan kayak orang datang ke restoran kita pulang-pulang senang. Kayak they are satisfied. Itu kayak aku ada joy sendiri. Makanya aku buat si Bamse ini. Oke, jadi gitu. terinspirasi dari situ ya. Iya, jadi dari passion jadi kerjaan gitu. Dari passion jadi cuan. Yes, passion jadi cuan. Amin. Jadi kongsi-kongsi. Jadi kongsi. Kongsi. Bamse itu artinya apa, Michi? Artinya begadang, Wak. Begadang. Begadang. Makanya kan kita punya tagline Bamse your night away. Jadi kayak udahlah malam ini lu begadang aja deh sama kita gitu. Oh, seru banget. Tapi PSBB nggak bisa tuh malam-malam. Sedih banget gue. Begadang siang-siang. Oh Iya, iya benar-benar bisa Boleh. bisa. Seru loh itu Bamse ya kan. Nah itu dari kesukaan Korea tiba-tiba passion jadi cuan dengan bisnis-bisnis ya kan. Betul, Terus betul. kesibukan Michi juga sebagai content Creator, creator betul. ya kan. Content creator kalau nggak salah you start your YouTube tuh kayak berapa tahun yang lalu, itu udah lama banget dan videonya Kalau YouTube sih banyak mungkin sekali. lebih yang paling baru malah. Awalnya kan dari blog, dulu bareng sama Anas, dia orang pasti Iya, kan fashion. kenal. Fashion, terus Instagram, dari Instagram YouTube. YouTube tuh sekitar tahun 2015-16 lah. I see. Mulai lumayan lama sih sebenarnya. Iya. Terus kalau apa namanya kayak Michi tuh lebih suka arahnya kayak mau ke fashion atau ke beauty, karena kan sekarang banyak banget jenisnya Banyak ya sih, gitu. benar, Sampai ke benar, properti benar. juga ada. Oh iya ya betul, kan? gadget, benar. properti, mobil gitu juga. Terakhir ban aku lihat. Mungkin kalau aku kalau zaman dulu kan karena emang root aku dari fashion, sebenarnya Iya. kalau misalkan blog itu purely fashion doang. Cuman aku tahu belakangan tuh orang udah mulai nggak baca lagi. Jadi blog jujur udah nggak pernah diupdate lagi pun dan lagi emang aku lagi close dulu. Kalau Instagram it's more lifestyle sih, lebih ke I see. fashion and beauty aku kali Iya ya. iya. heeh. Kalau YouTube beneran kan emang aku demen banget makan, jadi kayak lebih ke makanan kalau YouTube. Review, terus kayak karena kalau misalkan YouTube tuh I can be whoever I want, I can talk whatever I want Yes. gitu kan. Sedangkan kalau di Instagram kan terbatas gitu. Iya iya iya. Dan aku kalau rata-rata nih, aku kalau sama Frans gitu ya, kita kalau misalnya lagi iseng-iseng gitu lagi makan gitu kan, buka gitu. Kita selalu kan. nontonin, Iya. kita selalu nontonin ya seriusan. Kita selalu nontonin, Bagus tapi seru banget sih, bagus banget ya. Dan bikin kita jadi lebih lapar lagi. Betul, harus begitu. Dan tetap langsing kayak begini loh. Oh iya lumayan. Jaga makan gak sih? Aku jujur gak jaga makan sih, tapi emang karena aku ada hyperthyroid as a condition di mana metabolisme aku tuh lebih cepat lah dari orang lain. I see. Jadi belum sempat keserap semua tuh udah kayak udah dikeluarin nih. Enak banget Cepet ya. banget kayak burung, kata mami tuh aku kayak burung habis makan Oke. langsung keluar gitu. Langsing Iya. ya. Dia emang kagak jaga Sampai makan, emang gak jaga terkau. makan. Gak jaga. Iya kan? Capek dulu jaga banget sih zaman dulu karena dulu takut gemuk gitu kan. Terus sempat pas mungkin hyperthyroidnya mulai aktif lah in a way, tiba-tiba dropnya cepet banget kan, terus jadi sakit-sakitan. Terus kayak udah paksain makan, tuh pas makan juga nggak nambah-nambah beratnya. Oh ya udah gitu. Oke, aku Ya blessing in disguise sih. ya kan? Nah, ternyata kelangsingan Michi itu karena reasons ini ya. Iya, one of the Oke, reasons heeh. lah. Dan kayak apa namanya, banyak juga nih orang yang berusaha untuk kayak gue mau langsing, gue mau kurus gitu kan, olahraga mati-matian segala macam, diet. Benar. Dan apa namanya, kadang-kadang juga milih olahraga ataupun makanannya juga yang gak sesuai sama badannya ya kan. Benar Nah, banget. speaking of olahraga ya Yeah. kan, dulu kan Michi, aku sama Frans tuh kenal Michi karena Michi kan waktu itu dance. Ya. Jago banget Dance. guys, abis ini kita akan ngedance bareng sama Michi. Nah semuanya harus nonton juga nih di YouTube, harus nonton di Harus YouTube nonton ya YouTube kan. Subscribe. Ya benar. Ya kan, dance. Nah olahraga apa lagi yang Michi suka, misalnya selain dance ya, dance bisa dibilang olahraga tapi Iya happy-happy. benar. Tapi kalau misalkan selain dance itu aku dulu suka banget Muay Thai. Iya Muay Thai tuh kayak nggak tahu kenapa sih, emang mungkin seru aja kali ya. Jadi karena kan itu something yang new, kayak keren lah zaman dulu. Tapi awalnya berawal dari keren, tapi pas dijalanin ternyata menyenangkan Oke. gitu. Tapi Itu Muay Thai itu yang waktu- buat, waktu itu waktu aku baru pulang dari Melbourne, aku tuh naik sekitar 10 kiloan. Jadi bingung gimana. Dede aku ngajakin nih coba kita Muay Thai dekat rumah tuh ada gitu kan. Terus pas dicobain, first emang rasanya
capek ya. Yang capek pemanasannya sih sebenarnya ketimbang Capek lah ya. ketimbang pukul-pukulnya pas lagi sessionnya capean biasanya pemanasan kan. Terus tapi berasa berat badannya turun. Oke. Habis itu makin giat. Tapi setelah makin giat jadi kayak ketagihan. Biasalah orang kalau misalkan udah suka sama olahraga ketagihan kan. Bener. Jadi kayak kalau nggak pergi sehari tuh kayak gue harus Gak pergi. enaknya ada yang kurang gitu ada ya. yang kurang. Terus kayak dipaksain kadang-kadang sehari tuh bisa pergi 2 kali gitu loh, seminggu 5 kali gitu pergi. Tapi karena itulah again buat mungkin semua teman-teman semua di rumah olahraga tuh harus pada kapasitasnya kali ya. Karena aku terlalu forsir dan gimana-gimana ujungnya aku I hurt my back. Ya, waktu itu ya bisa dibilang mungkin semuanya di sini tahu lah ya gitu kalau Michi memang punya experience surgery kan. Surgery. Jadi aku tuh operasinya hitungannya orang sebutnya saraf kejepit. Tapi saraf kejepit itu ada yang bisa disembuhin lewat fisioterapi, dengan berenang. Cuman yang punya aku tuh nggak langsung dioperasi sih, aku tunggu sekitar hampir 2 tahun sampai akhirnya bener-bener tuh kayak jempol aku gitu loh udah keluar. Yang itu mesti dikorek keluar. Yang pertama cuma gitu doang. Habis itu udah dokter bilang jangan terlalu olahraga yang high impact lagi segala macam udah. Terus nggak boleh angkat berat, tapi waktu sekali aku angkat berat, which is tahun lalu, pecah lagi, pecahnya banyak banget, jadi akhirnya dikorek keluar semua, digantiin implan. Jadi sekarang olahraga aku paling berenang. Jalan cepat. Tapi berenang nggak tuh boleh lari olahraga lagi, yang jalan cepat. Jalan cepat. Pantesan ya kamu tak orangnya ya. Benar. berenang bagus banget tapi sih. Berenang. Iya, berenang Selalu bagus dianjurin emang. gitu ya. Karena mengaktifasi semuanya. Iya, gitu. benar-benar. Berenang gaya apa? Kodok lagi aku nggak bisa gaya, aku kalau pengen belajar nggak bisa. Tapi sebenarnya paling bagus gaya bebas ya harusnya. Sebebas-bebasnya ya. Kan. Aku jujur gak bisa berenang. Oh iya? Seriusan. Oh wow. Jadi takut. Diajarin dong. Sumpah gak bisa berenang. Oh wow. Bisa, Erin. Kayak mantan aku gak bisa berenang. Mantap. Udah married kok. Udah married sekarang. Gimana experience pernikahan baru? Jujur ya karena aku kan pacaran sama suami aku ini tuh udah 4,5 tahun sebelum nikah. Jadi tuh gak gitu beda gitu. Jadi emang karena keluarga aku juga lumayan open. Jadi misalnya aku mau pergi liburan berdua sama suami. Maksudnya waktu itu masih pacar pun it's okay. Misalkan pacar nginep di rumah pun tidurnya sekamar. Jadi kayak nggak beda gitu. Tapi ya setiap hari jadi ketemu aja sih. Bedanya gitu aja. Orang Korea juga kan? Orang Korea betul. Luar biasa. Hanya dengan belajar otodidak bahasa Korea. Iya, jadi dapat suami Korea gitu. Suami Korea, terus interview Blackpink. Terus usahanya aku makanan Pak Jokowi Korea. loh. Aku kan nemenin Pak Jokowi ke Korea waktu itu. Wow, seru banget. Jadi diundang sama waktu itu staf presiden gitu lah kayak ini rahasia gue, udah gak rahasia lagi tapi kayak Pak Jokowi mau ke Korea, maksudnya kita butuh content creator untuk mungkin sambil meliput dan ke sana bareng, mau nggak? Ya mau lah. Gitu. Keren banget. Kece banget. Ya ampun, Pak Jokowi. Iya. Sukanya makan apa? belum nanya lagi gitu. Deg-degan banget. Deg-degan banget. Tapi Bu Iriana tuh baik banget, tipe-tipe kayak ibu-ibu keibuan gitu. Jadi pas datang pertama kali ketemu di meeting room gitu, dia cuma nanya, "Oh, kamu udah makan belum?" Wow, ditanya nama ibu negara kan. "Oh, ibu ya ibu udah makan" gitu kan. Ditanya, "Oh, kamu sekolah di sini, gini." Baik banget. Ya ampun, seru banget ya. Kamu tuh bener-bener inspiring loh. Ini seru loh, ini bener-bener kayak apa namanya, bisa dibilang kan Michi Momo masih muda juga ya kan, terus berprestasi juga dan aku tuh suka banget ngeliatin your story ya kan, terus ngeliat fits-fitsnya Michi Momo gitu kan yang memang estetik banget. Iya benar. Terakhir ngeliat dia jadi Mulan. Oh jadi Mulan. Kalau aku kayaknya Mulan Merindu ya. Mulan Merindu. Ya kan, dan maksudnya kayak social media itu buat Michi Momo itu digunakan justru jadi satu platform yang apa ya bisa dibilang harus menginspirasi orang-orang lainnya karena sering banget aku tuh ngeliat kan story-storynya Michi gitu kayak hey anak muda berusahalah engkau betul ya, kan ya gak sih gitu. Iya. Maksudnya kayak Michi punya experience tersendiri gak sih sama followersnya Michi gitu? Kalau followers sih pasti banyak ya episode tersebut, maksudnya to the point sampai sekarang tuh aku udah yang kayak bukan mati rasa sih, cuman mikirnya oh ya udah anggap aja mereka nggak ngerti, jadi mesti dikasih tahu sekali lagi gitu. Atau mungkin kalau emang melenceng, maksudnya udah kelewat batas banget ya udahlah kita balas marah juga nggak apa-apa lah, juga sembarangan ngomong sama kita juga boleh dong sembarangan ngomong sama mereka gitu. Lebih ke sana sih, dan percaya aja berarti kalau misalnya aku selalu nganggapnya kalau misalkan ada orang yang berkata jahat gitu misalkan ke aku pasti mikirnya
oh mungkin di hidup dia mungkin ya nggak sebahagia itu. Mungkin dia punya problem yang sama yang aku, misalnya dia nggak punya something tapi aku punya. Jadi dia kayak jadi bitter ke aku karena sebenarnya dia nggak punya hal itu gitu loh. Jadi aku mikirnya lebih ke sana aja sih. Jadi kayak in a way ya udah doain aja lah mereka, maksudnya biar mereka mencarikan kebahagian jadi nggak perlu nyakitin orang lain lagi gitu. Luar biasa, positif ya. Harus positif. Walaupun kadang-kadang marah juga kalau lagi PMS gitu. Tapi kadang-kadang emang ada beberapa yang mesti dikasih tahu sampai kayak didor gitu ya. Didor gitu loh. Karena kalau nggak didor mereka nggak ngerti-ngerti juga kadang-kadang. Iya benar-benar. Karena kan justru kehadiran bisa dibilang satu orang content creator yang udah jadi satu orang public figure itu justru harus ya kayak gini gitu, menginspirasi dan bisa dibilang bisa mengedukasi, ya kan? Betul. Ya kan, mengedukasi baik itu dengan pola hidup, lifestyle sampai karir. Betul. Aduh, inspiring. Iya, kontennya Michi itu ide-idenya Michi atau ada timnya Michi atau bagaimana gitu? Aku jujur sampai sekarang masih semuanya sendiri sih. YouTube syuting sendiri, ngedit sendiri. Wow. Semua masih sendiri, foto juga suami yang fotoin gitu. Seriusan? Serius. Tepuk tangan dulu. Tapi semua platformnya jalan loh Michi. Lumayan ya, puji Tuhan. Dan yang serunya adalah kayak bagus banget sih, kayak misalnya orang kalau ngelihat kayak beauty influencer tuh pada saat ketemu aslinya aku bener-bener tadi kayak wow gitu, kayak maksudnya oh my god ini lebih dari foto kayak aku bilang sih. Iya. Tadi aku pas ngeliat Michi rasanya pengen jongkok ngeliat dari kanan kiri atas bawah gitu. Sama aja. Iya gak sih? Dan orangnya tuh yang aku suka dari Michi, waktu itu kita sempat event bareng kan. Iya betul. Yang kita ngedance, juri K-pop kan. She's so humble sampai sekarang. Dan itu menurut aku adalah satu nilai plus lagi ya gitu, karena ngelihat jarang-jarang banget gitu kan bisa menemukan satu personality yang seperti Michi mau ya enggak sih? Jadi terharu, aku malu dipuji terus gitu. Oke. Ya, tapi aku lihat banget pas terakhir itu kan aku masih pakai tongkat. Iya benar. Berarti itu operasi yang kedua deh kayaknya. Kedua ya? Itu kaki aku patah kan. Itu kaki aku patah. Enggak deh, yang posisi pertama kaki aku patah. Iya benar, kaki patah. Terus habis itu belum sembuh banget, kayak nggak mau, aku mau ngejuri gitu. Pakai tongkat. Dedikasi ya. Aku ingat banget aku ketemu Michi yang kayak aku tuh yang benar-benar ini ya mama banget ya gitu. Michi gitu. Apa-apa. Udah ngapain aja Michi gitu. Iya. Ini kesini Michi gitu. Iya. Kita pernah sama suka gitu soalnya Jadi karena mama ya. overprotective bisa dibilang gitu, karena dia nggak tahan kalau ngeliat hal-hal kayak gitu. Dia pasti selalu taking care banget kayak aduh kamu tuh jangan kayak begini ya, nanti kayak gini. Iya kan? Iya benar gitu. Ya kan, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Benar. Jangan lupa berdoa dulu gitu. Iya, Biasanya suka gitu kalau France ya kan. Nah jadi itu kita ketemu di event ya gitu. Sama Michi dari pertama sampai sekarang bisa dibilang tuh Michi nggak berubah. She's so humble, humble geprek. Wow. Iya gak sih? Ya kan? Nah sekarang kayak Michi tuh content creator. Terus juga TV host juga. Iya kan? Terus entrepreneur juga, ya kan? What is your next goal? Aduh, next goal ini tuh masih sebenarnya masih rahasia, tapi bentar lagi harusnya terbuka. Harusnya terbuka. Wow. Jadi ini kapan sih kita tayangnya podcastnya berarti? Segera Ya. Besok. Ya udah nggak apa-apa. Anggapannya jadi aku ini sebenarnya lagi mewakili Indonesia untuk ikut film festival internasional. Oh my god. Yes, belum ada yang tahu. Jadi nama Seriusan? Yes, jadi namanya Keren banget. Kokoro Film Festival. Mungkin di Indonesia ada 3 nama lah. Sebenarnya Asia sih. Jadi ntar ada yang dari Bangladesh, dari Thailand, India, Malaysia dan lain-lain. Aku salah satu yang mewakili Indonesia. Dan sebentar lagi udah submission dan semoga aja berjalan lancar. Amin. Jadi sutradara Seriusan? Iya. Hah? Sutradara / scriptwriter / pemain juga karena mau menekan budget ya. Biar budgetnya nggak meledak kan gue sewa. Semulti talenta itu. Waduh. Keren banget. Nggak butuh pemain dari Kelapa Gading? Butuh, boleh. Nanti nextnya kalau ada film lain. Butuh pemain yang nggak ada rambutnya nggak? Aku
masih bisa dance. Yes, betul. Kita buat musical ya di sini. Bisa jadi podcaster juga. Bisa. Bisa review make up. Bisa. Setuju. Bahasa Korea Mainkan. bisa lah pakai Bisa lah. skrip ya. Sarangnya. Speaking of Korea lagi terakhir. Boleh. Drama Korea apa yang terakhir Michi nonton? Yang terakhir aku nonton ya? Aku tuh terakhir nonton Penthouse. Oh iya. Gila sih, naik pita men, gila sampai kubun-ubun. Kalian nonton gak sih? Aku Please nonton. Itu Aku kayak nonton. bikin wow. Tapi aku belum nonton Penthouse, tapi udah lagi denger nih ya kan. Penthouse gitu. Nah, Kamu harus nonton. Nonton. Itu wow. Saking meledaknya tuh sampai kayak dibuat ada di season 2 sama season 3 lagi nanti. gila sih. Tersanjung dia Tersanjung. Oh wow. Gila, itu nonton gak? Awalnya sebenarnya aku benci banget tipe drama yang kayak gitu, tapi gak tau kenapa abis tetap nonton. Iya. Kayak- Aku terakhir nonton Korea itu 2 Korea yang aku nonton kayak drama Crash Landing Oh, Crash Landing on You. yang kamu bikin Iya, parodinya parodinya sama Boy sama Boy, William. iya, Oh, iya, iya. Itu lucu banget. Iya. Gemes Yang banget. terakhir itu Startup. Startup, Oh, ya, bagus banget. itu bagus sih, itu bagus. Ya kan, kamu Tapi tim fun apa? fact startup itu cuma ngetren di Indonesia doang ternyata. Oh ya? Karena di Korea dia kalah sama Penthouse. Ah ya, I Kalah heard that pamor. sih. Kayaknya aku harus nonton Penthouse. Please nonton, Ya. please harus Oke, nonton. oke, Ya oke. kan, kalau Frans mau mainnya ya, jangan nonton main ya. Aku banyak nonton konser-konsernya. Oh, konser-konser Nah, iya, tetep iya, ya. tetep. Kalau Frans konser. Tapi emang Korea tuh keren banget sih. Maksudnya in terms of like dancing, singing, rapping, semuanya tuh emang kayak above. Di Asia kan number 1 sih, Iya, at least. iya benar-benar. Dan banyak banget even kayak negara-negara Asia lain yang ujungnya ngikut ngeliat ke sana. Even Europe ada juga yang bule-bule pengen jadi kayak K-pop idol gitu kan. Iya, iya. Cuman kurang Asia untuk menjadi seorang Korean idol gitu. Betul. Oke, itu seru banget ya. Seru. Ini perjalanan karir Michi sangatlah again menginspiring ya kan, sampai represent Indonesia ya Iya. untuk Macem-macem. festival Iya, film. film Ya, betul. Ntar namanya Kokoro Film Festival. Kokoro Film. Jadi sutradara, jadi Di penulis naskah, penulis naskah, menjadi pemain pemain juga. juga. Bahasa Indonesia atau bahasa Bahasa Indonesia, Oh, bahasa Indonesia. kirain bahasa Korea. Oh iya, bukan. Sampai ke Bapak Jokowi. Iya, Bapak Joko. Sampai ke Blackpink. Ya kan, juara banget sih. Otodidak aja gitu ya. Keren loh itu, ya kan. Nah terus tadi kita juga udah dengerin experience Michi tentang gimana sih Michi itu suka sama olahraga yang kayak change your bisa dibilang physically juga Betul, ya kan, betul. dari yang gue nggak pede nih jadi naik 10 kilo and then you go with Muay Thai. Yep, Sebenarnya Muay Thai dulu atau dance dulu sih? dance dulu. Oh dance dulu. Aku dance dari TK. Wow. Bukan dari lahir. Oh, di dalam rahim ibu ya. Gak berhenti gitu. Clubbing pun termasuk ini loh, termasuk olahraga loh. Clubbing. Oh ya, Oke. rave party gitu kan. Kayak jedang-jedung gitu. Ya kan. Nah terus dari Muay Thai yang bisa dibilang pola latihannya too intense ya pada saat itu ya. Nah it reminds us juga sih untuk bisa lebih aware lagi dalam melakukan satu buah olahraga yang memang kita udah suka. Jadi biar lebih yang kita di Michi bilang ya kan, harus benar-benar ngelakuin sesuai dengan tekniknya. Betul. Ya kan, dan jangan terlalu forsir. Forsir. Harus tahu badan sendiri sih, karena semua badan pasti ada limitnya, dan kayak I think kalau Setuju. misalkan kamu olahraga apapun itu, ketika adrenalinnya lagi pumping, endorfinnya lagi naik, Iya. badan kamu udah sakit tapi kamu nggak tahu, sakitnya pas udah turun itu endorfinnya dan juga segala macam adrenalinnya ya kan. Iya. Jadi udah terlalu di stress terlalu lama gitu loh. Iya, karena kadang-kadang orang ngerasa sakit, udah gini aja besok juga baik-baik aja. Iya, Jadi bener banget tanpa kayak mengetahui gitu. keadaan badan sebenarnya, Bener. dan kayak I feel fine, I feel good ya kan. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Dan kayaknya yang makin ke belakang ini aku makin sadarin aja sih. Maksudnya walaupun aku nggak jaga-jaga makan banget, cuman yang paling mungkin buat teman-teman semua juga di rumah yang pengen mengurangi berat badan atau segala macam, whatever that is, first emang cocokin sama badan. Karena nggak semua badan bisa ikutin keto diet, nggak semuanya bisa intermittent fasting. Ya, benar. Cuman yang paling penting adalah ujungnya apa dari semua diet itu adalah kalori deficit. Ya, Jadi anggapannya kamu misalkan makan setiap hari makan 10 sendok nasi, kamu kurangin jadi 9 aja.
itu by time kamu bakal berkurang berat badannya without extra, maksudnya with the same routine ya, nggak usah tambah olahraga pun pasti bakal berkurang beratnya. Yang penting itu kalori defisitnya, karena ujungnya semua diet kan ujungnya untuk itu kan, untuk Betul. kalori defisit. Gitu. Iya benar-benar. Plus harus berbuat kebaikan supaya badannya makin langsing. Ada olahraga plus lah ya, olahraga Iya, juga plus. olahraga plus berbuat kebaikan guys, sama seperti Michi ya, oke. Nah, terakhir ya, kan Michi kan jago banget nih bahasa Koreanya ya. Oh wow. Jago banget ya kan. Lumayan. Nah sekarang kita mau Michi present Paradigm Lifestyle Podcast dengan bahasa Korea. Waduh, aku tuh kalau di sentor kayak gini suka bingung. Ya, coba. Ngomongnya apa ya? Gak apa-apa. Hi Paradigm People. 안녕하세요, Paradigm People. Welcome into Paradigm Lifestyle Podcast. Paradigm Lifestyle Podcast에서 환영합니다. Wow. Tunggu, ulang ya. Ulang. Ya, ulang. 1, 2, 3. 안녕하세요, Paradigm People. Paradigm Lifestyle Podcast에서 환영합니다. Wow. Keren banget. Satu kali lagi tapi ngeliat kamera sini ya. Aduh, aku deg-degan nih. Oke, 1, 2, 3. 안녕하세요, Paradigm People. Paradigm Lifestyle Podcast에서 환영합니다. Wow. Seriusan sih. Gue berasa di Korea. Malu. Keren banget Michi. Thank you banget Thank Michi. you. Thank you banget Michi. Sukses terus buat Yes. Michi. Sukses ya. terus juga buat Paradigm. Ya. Amin. Pokoknya kita Sukses. tunggu Amin, kehadiran amin, Michi amin. nanti di Paradigm Fitness. Yes. Ya. Mau ngedance lagi. Ya, asik. Dia sampai melantai-lantai ya. Betul. Tubuh lantai yuk. Kejar. Sukses untuk proyeknya semuanya. Amin. Amin, Yang pasti amin. sehat terus Yes, ya untuk semuanya Michi dan juga untuk keluarga juga. Amin. Ya, nanti kita ketemu lagi di next episode juga. Nanti kita akan hadirkan Michi dengan suaminya. Yes, boleh banget. Ya kan? Boleh banget. Nah, tapi ngomongin pakai bahasa Korea. Oke, ntar abis itu roaming ya. Kita ngobrol berdua, kalian ngomong berdua. apa? Iya, betul. Jadi tayangan komedi. Oke deh, thank you banget Michi. Thank you Michi. Oke, Paradigm People. Kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan Yes. silakan follow all our social media di semua platform. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller, di semuanya. So thank you so much. Kita ketemu lagi di Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Yo!